Kita lanjutkan. Program berikutnya, pasca dari OYC Anda boleh ngambil yang namanya Quantum Leap Program. Syarat untuk mengikuti KLP apa? Lulus OYC ya. Jadi tidak bisa ikut KLP kalau tidak selesai OYC. Syarat OYC apa? Daftar di portal, kemudian mendapatkan rekomendasi mentor KPB, begitu ya. Jadi prosesnya harus dilalui, harus dijalani. Kalau tadi sudah bertumbuh secara sistem di OYC, maka akan dieskalasi, di quantum leap kan pertumbuhannya di KLP. KLP adalah program yang memang disetting lebih panjang, 2 tahun perjalanan KLP. Dan OYC sampai dengan angkatan ini baru jalan 3 angkatan. KLP 1, KLP 2, KLP 3. Mas Joko, presiden baru kita adalah alumni dari KLP 2. Kang Aldi alumni dari KLP 1 ya. Maka kemungkinan besar presiden berikutnya dari KLP 3. Begitu ya, ini baru latih presiden. Karena lulusan KLP semua. Maka KLP ini menjadi program yang cukup prestisius karena hanya bisa diikuti oleh alumni OYC yang punya komitmen pertumbuhan luar biasa. Ada beberapa orang yang akan sharing dengan kita, ya, ada 2 pasang lebih tepatnya. 2 pasangan ini bertumbuh mulai dari KPB, di chapternya, ikut OYC, dan salah satunya juga naik panggung sama seperti Mbak Lisa tahun lalu. Kita panggilkan yang pertama, tapi sebelum itu kita saksikan video profil berikut ini. Kita sekarang berada di Kubu, di hutan, di kebun mente, dan baru akan kita turunkan lebah-lebahnya. Kita sedang menempatkan lebah-lebah kita di perkebunan mente di Karangasem. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan kita sudah bisa lihat hasilnya dan cuaca cukup bagus untuk kita mendapatkan hasil madu yang mutu grade A di Karangasem. Telah memulai saat ini bekerja sama dengan teman-teman di Global Honey Project untuk meyakinkan bagaimana kita memelihara lebah kita dengan baik sehingga itu memungkinkan ke depan antara beekeeper satu dengan beekeeper yang lain di seluruh dunia mereka bekerja sama dengan sangat erat dan saling mensupport satu sama lain. How do you feel, Ruben? I feel very good. We had a beautiful sunrise today and we are with good people, so I hope the honeys will be good as well. Ini teman-teman nanti dia ngasih kita hasil laporannya, oh negara ini masalahnya ini, negara ini masalahnya ini, negara ini masalahnya ini. I really trust the quality because I have been there and I know now how they treat the bees. So I know it's a very good product. It's the quality is really high, and I'm so happy I experienced that. And I've also seen how they treat the farmers, and yeah, everything is just super natural, and I really trust this brand. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa negeri Indonesia yang berada di Khatulistiwa memiliki ribuan jenis bunga yang bisa kita angkat historinya, dan ini yang akan menjadikan ke depan kita punya kejayaan dalam hal permaduan dan perlebahan di tanah air. Sampai jumpa di kesuksesan. Kita sambut dengan tepuk tangan paling bahagia pasangan dari Bali, Bapak Ismail dan Ibu Santi. Honor dari Bali Honey. Come to me, honey. Wah, luar biasa ya. Digandeng. Ah, itu dia. Ya. Insya Allah. Pak Ismail. Monggo Bu Santi, Pak Ismail, Bu Santi. Nah, atau Pak Ismail, Bu Santi, tengah Bu. Boleh. Kita panggil satu lagi Pak ya, biar nggak sendirian. Pasangan berikutnya. Ya, untuk KLP adalah orang yang tahun lalu juga naik ke panggung ini, tapi tahun lalu naiknya sendiri. Tahun lalu naiknya sendiri, menjelaskan tentang pertumbuhan bisnisnya, dan tahun ini ikut KLP dan dipilih kembali untuk kemudian bisa sharing dengan Anda semua. Kita saksikan profil beliau berikut ini.
owner dari JP Samara Grafia Sejahtera bersama istri saya Isti. Bisnis kami bergerak di bidang percetakan buku Yasin yang beralamat di Jalan Pramuka Bypass, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Samara Grafia berdiri bulan Maret 2022 dengan fokus produksi di buku Yasin, Majmu' Syarif, dan Al-Quran Custom. Semula bisnis ini bernama Samara Wedding dengan fokusnya di percetakan undangan dan pelayanan pernikahan. Namun kami harus tutup sejak pandemi COVID-19, kemudian bertransformasi di tahun 2022 menjadi Samara Grafia Sejahtera. Kami bergabung di SBC sejak tahun 2019. Setelah ikut program KPB, kelompok pendampingan bisnis, kemudian kami lanjut mengikuti program One Year Coaching. Selanjutnya kami mengikuti program KLP atau Quantum Leap Program Batch 3. Dari program KLP akhirnya lahirlah bisnis baru. Bisnis ini adalah bisnis digital printing yang bernama Print Station yang telah launching di Bojonegoro pada bulan Februari. Sebelumnya kami mengerjakan sendiri semuanya, mulai dari desain, melayani customer, melakukan proses produksi sampai ke pengiriman. Kemudian bisnis ini berkembang, kami memiliki 1 orang karyawan, 2 orang karyawan, hingga saat ini 40 karyawan yang ada di Cepu dan ada di Bojonegoro. Semoga dengan lahirnya bisnis-bisnis baru di ekosistem Samara, kami terus bisa memberi manfaat untuk masyarakat, untuk konsumen-konsumen kami, dan untuk karyawan-karyawan kami, dan kami bisa terus berkhidmat untuk agama ini, untuk bangsa ini, dan untuk negara ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berikan aplaus paling bahagia untuk pasangan dari Blora, Jawa Tengah, Mas Maliki dan Mbak Isti. Owner dari Samara Grafia. Samara, digandeng dong. Wah, katanya Samara. Oke, thank you Mas Malik, Mbak Isti, silahkan. Mas Malik di ujung, Mbak Isti di tengah. Oke, sip. Nah, 2 pasang dengan baju baru nih sepertinya hijau-hijau. Oke, ada yang baru. Baik, Pak Ismail, Bu Santi, kita ketemu lagi setelah OYC. Jenengan OYC angkatan, boleh dipakai Pak mic-nya? Satu. Kes. Baik. Angkatan keempat, Pak Menteri. Ya. Wah, angkatan keempat, OYC 4. Ya, OYC ikut 4. waktu itu couple juga ya? Couple. Juga. Terus kemudian memutuskan ikut KLP-nya sekarang. KLP-nya sekarang, kenapa? Waktu itu kami merasa belum bisa secara optimum mengimplementasikan tahapan-tahapan ilmu-ilmu yang diajarkan di OYC. Jadi kami tunda dulu ikut KLP supaya di dalam internal kami, di perusahaan kami itu benar-benar paling tidak 60% sudah diaplikasikan ilmu yang di OYC gitu, supaya tidak langsung loncat. Itu aja niatnya. Oke, setelah kemudian nunda OYC 4 itu kan berarti lulusnya tahun berapa Pak ya? 2022? Iya pandemi ya, 2021 itu OYC pandemi betul ya? OYC pandemi. OYC pandemi 2021 itu ya, dari perjalanan OYC paling panjang, terus kemudian jenengan ambil jeda 5-6 baru kemudian daftar begitu ya. Apa yang terjadi cukup signifikan di Balihani dalam proses pasca OYC sampai dengan KLP hari ini Pak? Jadi kami ternyata belum bisa mengimplementasikan 100% ilmu di OYC dan terus akan berusaha untuk mengimplementasikan. Namun dalam waktu berjalan ternyata pertumbuhan bisnis itu naiknya 100% lebih pertumbuhannya setelah kita aplikasikan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Coach Ridwan Abadi di OYC, dan itu sangat membanggakan bagi kami. Makanya
wah kita tidak harus tunggu sampai 100%, saya bilang sama istri kita harus bisa ikut KLP. Karena memang ini saatnya, Bali Honey sudah saat ini usianya di tahun ke-6. Makanya kita bilang ya udah bismillah kita ikut KLP aja gitu. Nah kemarin pada saat pertemuan KLP ketiga, ternyata ada insight yang membuat kita begitu dikasih PR pertama, itu kita kerjakan dan prototipe dari PR ini telah mengundang, tatkala saya ke Malaysia, ada ketertarikan dari orang Malaysia untuk membeli produk kita. Maksudnya prototipe yang sedang kita kerjakan, walaupun itu belum selesai, ternyata udah ada yang minat. Kemudian di Jakarta juga sudah ada yang minat. Nah, tapi kita belum berani jual dulu sekarang, sebelum benar-benar ini nanti proven. Itu yang kita akan lakukan. Apa hal mendasar yang kemudian dilakukan oleh Bali Honey, Bu Santi dan Pak Ismail, untuk kemudian bisa memunculkan pertumbuhan yang demikian signifikan? Bu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari kami, kita mensolidkan tim, karena tim itu sebagai motor kita penggerak utama. Jadi kalau saya lihat kita ada kenaikan untuk dalam penjualan yang signifikan, termasuk juga dengan adanya ekspor, sehingga kita mau nggak mau tim harus lebih solid. Misalnya kita juga secara mingguan kita briefing rutin, kemudian secara spiritual yang terutama kalau saya lihat sih secara spiritual, karena tiap hari kita selalu mengaji sebelum mulai gitu kan. Kemudian kita juga rutin berbagi dengan karyawan, sejak kita juga punya komitmen kira-kira dari awal tahun kemarin, awal tahun 2024 ya, kita membagikan keuntungan atau profit 1% dari Bali Honey untuk karyawan. Profit 1%? Bukan profit, omset. Omset, 1% omset Bali Honey setiap bulan. Oh setiap bulan, Iya. itu dibagikan kepada karyawan. Iya, Wah luar biasa ya, jadi berbagi omset. Kenapa kok dilakukan itu Pak? Karena saya merasa yang kerja itu karyawan gitu loh. Kasihan mereka dong kalau mereka cuma dapatnya di bawah UMR atau WMR. Saya nggak mau, saya maunya kayak kata Coach Joko kemarin, buatlah kita ladang kita hijau gitu kan. Jadi tim kami bisa bangga bekerja di Bali Honey dan membantu kami gitu dalam operasional. Pak Ismail ada yang tambahkan? Jadi di Bali Honey itu karyawan kami biasanya kami briefing, jadi mereka setiap pagi dari jam 8 sampai jam 9 mereka harus mengaji dulu. Kalau mau sholat duha silahkan, tapi mengaji itu wajib. Nah ada karyawan yang di awal, ngapain saya ngaji, saya nggak berani, orang saya nggak bisa ngaji. Kemudian saya ikut ngaji. Ternyata ngaji saya lebih jelek dari dia. Akhirnya dia urungkan niatnya untuk resign karena bosnya lebih nggak pinter. Dia yang ngajarin saya ngaji. Padahal jenengan lebih pede. Iya gitu. Akhirnya kita mendatangkan guru ngaji. Setelah itu kita mendatangkan satu lagi guru ngaji untuk mengajarkan kita cara wudhu yang baik, cara sholat yang baik gitu. Nah di setiap briefing hari Senin saya selalu memotivasi mereka bahwa masa depan bisnis kita itu begini loh. Saya memberikan mereka gambaran masa depan yang sangat besar dan itu mungkin kita capai, telah terbukti track recordnya dan pelaksanaannya sudah kita bikin dalam rencana-rencana program-program yang nanti kita sebut dengan visi 2030 dan selanjutnya visi 2045. Dan mereka ternyata bangga dengan visi itu dan di situ mereka punya kebanggaan. Hari ini memang saya bekerja di perusahaan kecil, tetapi saya akan besar di suatu titik nanti. Dan mereka sudah mulai merasakan itu. Gitu. Masya Allah, ya luar biasa. Jadi berbagi visi sama teman-teman tim juga penting ya ternyata untuk kemudian menguatkan pertumbuhan bisnis. Mas Malik, Mbak Isti. Tahun lalu Mas Malik naik sendiri, tidak ditemani oleh Mbak Isti, jadi saya nambah Mbak Isti dulu. Mbak Isti gimana rasanya naik panggung bareng dengan suami? Alhamdulillah bahagia. Bahagia akhirnya diajak. Karena Mas Malik ikut OEC juga sendiri ya, gak sama Mbak Isti ya? Sendiri ya. Jadi Bapak Ibu untuk KLP itu diwajibkan di angkatan ini adalah untuk diikuti pasangan. Ya, kalau belum punya pasangan ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan punya. Ya, tapi kalau misalkan sudah punya pasangan, kita dorong untuk kemudian mengikuti itu bersama dengan pasangannya, ya, Mbak Isti. Mas Malik, tahun ini ngajak Mbak Isti karena dipaksa peraturan KLP harus bawa pasangan atau memang kesadaran penuh untuk kemudian ngajak Mbak Isti?
Ya, jadi hikmah dari KLP ini mencairkan hubungan gitu ya. Dari yang sebelumnya kita karena couple terus merasa saling dominan gitu. Jadi merancang strategi itu ya engkel-engkelan sampai ke kamar kan gitu. Sampai kamar. Ya. Kalau sekarang di kantor engkel-engkelan, di kamar sayang-sayangan kayak gitu. Begitu ya, di kantor engkel-engkelan, di kamar sayang-sayangan. Oke. Baik, Mas Maliki, tahun lalu maju, tahun ini maju, apa yang bertumbuh signifikan dibandingkan OYC dan KLP? Ya alhamdulillah untuk bisnis kami itu sebenarnya ya SPC banget gitu. Dari OYC itu kan kita juga baru mulai merintis, dari pertemuan pertama omset masih nol, di pertemuan terakhir naik signifikan menjadi 500 juta per bulan kan gitu. Kemudian jeda 1 tahun tidak mengikuti kegiatan nasional pembinaan seperti ini, kemudian baru ikut KLP, ya alhamdulillah dengan apa ya yang paling berkesan itu sebenarnya kan mendobrak mental block saya sendiri kan gitu. Kalau sebelumnya wis lah bisnis gini aja, kalau omsetnya banyak pusing kan gitu. Ya alhamdulillah sekarang bisa miliaran per bulan gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Mas Maliki, saya ingat banget pertemuan, kalau pertemuan KPB, OYC itu mungkin, aduh ini gimana ya omset saya stuck, kemudian gimana cara naikinnya. Saya ingat banget sharing pertamanya Mas Maliki, pertanyaannya adalah, coach ini gimana, uang saya kok kayaknya nggak bisa di stop ya gitu. Anda pernah nggak nemu orang dengan pertanyaan seperti itu? Ini gimana ya cara nyetop pintu rezeki, kenapa sampai muncul pertanyaan seperti itu Mas Maliki? Ya gitu ya. Ketika omset bertambah itu kita berdua yang pusing kan gitu, karena ilmunya ya standar gitu, ilmu bisnisnya kita standar, manajemen belum terbentuk, kayak seperti yang Cara bilang, saya itu seperti Rossi gitu, yang mengendarai sendirian ngebut gitu, tapi ya itu saya yang pusing sendiri. Akhirnya kita sepakat gitu, yowes lah, kalau ada omset yang banyak itu lebih baik tokonya diliburkan gitu. Agar tidak ada omset lagi. Saat itu seperti itu pikirannya, bahwa ya udah standar kita segini aja kan gitu. Akhirnya kan dari KLP kita punya banyak masukan, terutama juga dari Coach Ridwan, bahwa impian itu harus jauh, kemudian hindari ketakutan yang muncul dari dalam diri kita kan gitu. Akhirnya ya sudah, kita bismillah berdua, masih banyak yang perlu kita lakukan, kita masih muda, dan kita harus menjadi naga ke-10 di Indonesia. Naga ke-10 di Indonesia, tepuk tangan dulu. Naganya dari Blora ya, berarti keluar dari ini penuh dengan minyak, ayo ya kan, cepu ya. Baik, Mas Maliki, Mbak Isti, pesan ke teman-teman yang lagi pengen ikut program pendidikan di SBC apa nih, karena jenengan kan mulai dari KPB, OYC, KLP, ngelontok. Ya ini engkel-engkelan apa enggak ini? Boleh, Mbak Isti boleh, Mbak Maliki boleh. Iya, dari kami ikut EYC, ikut SBC itu dari 2018 kalau tidak salah ya. Jadi OYC itu buat kami kayak menjadi candu gitu loh. Candu karena selain kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru kami, Coach Ridwan Abadi, kami juga mendapatkan banyak inspirasi dari teman-teman ketika kita bertemu. Jadi ketika kita bertemu orang baru, kita kan saling sharing akhirnya dapat inspirasi dari orang satu, kemudian berkenalan dengan yang lainnya, dapat inspirasi dari teman yang lainnya, sehingga kami memutuskan setelah KPB, kemudian suami ikut EYC dan kita melanjutkan di HLP, karena di HLP kita mendapatkan dorongan yang kuat dari Coach Ridwan Abadi untuk segera agar bisnis ini bisa diduplikasi sehingga menjadi bisnis yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Insya Allah. Terakhir Pak Ismail, boleh untuk pesan teman-teman? Teman-teman percayalah, orang seperti saya yang tidak pinter dalam banyak hal, saya cuma bisa bergaul sama lebah dan sehari-hari banyak di hutan, pun bisa
diajarkan bagaimana caranya bertumbuh oleh karena kurikulum yang jelas di SBC ini. Apalagi teman-teman yang jauh lebih pintar dari saya, yakinlah kalau ikuti detailnya, insya Allah pertemuan teman-teman akan jauh lebih dari apa yang kami alami sekarang ini. Cukup, tepuk tangan paling bahagia untuk Pak Ismail, Bu Santi, Mbak Esti, dan Mas Malik. Kami mohon kesediaan Mas Joko Wardianto untuk bisa memberikan plakat kepada teman-teman. Mohon agak sedikit maju ke depan.